Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 17 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Engkau, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar tekun dan sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu, agar tidak jatuh dalam tipu daya setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Farlen Lohonauman. Kepada Saudara Farlen, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Berjudul, Setan Menyamar Sebagai Kristus. Bagian 2. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Berbunyi, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Setan sedang menyiapkan tipu dayanya, agar dalam kampanye terakhir melawan umat Allah, mereka tidak menyadari bahwa dialah pelakunya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ia akan menggunakan seluruh kuasanya untuk mengganggu, mencobai, dan menyesatkan umat Tuhan. Dia yang berani menghadapi, mencobai, dan mengejek Tuhan kita, yang bahkan mampu membawanya ke puncak bait suci dan ke atas gunung yang sangat tinggi, akan menggunakan kuasa itu secara luar biasa atas generasi sekarang, yang jauh lebih rendah hikmatnya dibandingkan Tuhan mereka, dan hampir sama sekali tidak mengenal kelicikan serta kekuatannya. Dengan cara yang menakjubkan, ia akan mempengaruhi tubuh orang-orang yang secara alami cenderung menuruti kehendaknya. Ia akan datang menyamar sebagai Yesus Kristus, melakukan mujizat besar, dan manusia akan sujud menyembah Dia sebagai Kristus. Kita akan diperintahkan untuk menyembah sosok ini, yang dunia akan muliakan sebagai Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kabarkanlah bahwa Kristus telah memperingatkan kita terhadap musuh semacam ini, yang adalah musuh terbesar manusia, namun mengaku sebagai Allah, dan bahwa ketika Kristus benar-benar datang, Ia akan datang sebagai kuasa dan kemuliaan besar, disertai beribu-ribu malaikat, dan ketika Ia datang, kita akan mengenali suaranya. Waktunya akan tiba ketika setan melanjutkan mujizat di depan mata kita, mengaku bahwa Ia adalah Kristus. Dan jika kaki kita tidak berdiri teguh di atas kebenaran Allah, kita akan terseret dari dasar iman kita. Setan bertekad untuk melanjutkan peperangan sampai akhir. Datang sebagai malaikat terang, mengaku sebagai Kristus, ia akan menipu dunia. Tetapi kemenangannya akan singkat. Tidak ada badai atau topan yang dapat menggoyahkan mereka, yang kakinya tertanam pada prinsip kebenaran kekal. Mereka akan mampu berdiri teguh di masa kemurtadan yang hampir menyeluruh ini. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Farlen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Berikut kebenaran firman Tuhan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Matius 16 ayat 27 berkata, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kemudian Matius 24 ayat 27 yang berbunyi, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Berikutnya, Matius 24 ayat 31 berkata,
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala dengan dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Selanjutnya, Kisah 1 ayat 11 berbunyi, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu, Wahyu 1 ayat 7 berkata, "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin." Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertama, dalam kemuliaan Bapanya. Kedua, diiringi malaikat-malaikatnya. Ketiga, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Keempat, menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Kelima, datang kembali dengan cara yang sama, dia naik ke sorga. Dan keenam, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi saudaraku dalam Tuhan, jika setan atau siapapun muncul seperti Yesus dan tidak memenuhi tanda-tanda ini, maka itu adalah Kristus palsu. Masih banyak kebenaran lain yang Alkitab nyatakan tentang kedatangan Yesus, seperti adanya kebangkitan istimewa. Kebangkitan istimewa harus terjadi terlebih dahulu sebelum Yesus datang. Sebab mereka yang mengalami kebangkitan istimewa akan melihat Yesus datang, seperti mereka yang telah menikam Yesus. Dan ingat yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam The Great Controversy halaman 625 paragraf 2 berbunyi, "Selain itu, setan tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus." Jadi, kalaupun setan bisa meniru rupa Kristus, tapi dia tidak bisa meniru atau memalsukan cara Kristus datang kedua kali. Oleh karenanya, umat Allah yang setia tidak mudah ditipu jika ada yang berkata, "Kristus datang, ia ada di sana, ia ada di sini." Sebab Alkitab berkata, setiap mata akan memandang, serta setan tidak bisa memalsukan cara Yesus datang. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini ingatkan kita semua, Maranatha halaman 206 paragraf 6. Waktunya akan tiba ketika setan melakukan mujizat di depan mata kita, mengaku bahwa ia adalah Kristus, dan jika kaki kita tidak berdiri teguh di atas kebenaran Allah, kita akan terseret dari dasar iman kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menasihatkan kita dalam The Great Controversy halaman 625 paragraf 3 yang berbunyi, "Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan rajin serta yang telah menerima kasih kebenaran yang akan dilindungi dari penipuan yang hebat yang menawan dunia ini. Oleh kesaksian Alkitab, mereka ini akan mengenali penipu itu dalam penyamarannya. Ujian akan datang kepada semua orang. Oleh penyaringan pencobaan, orang-orang Kristen sejati akan nyata. Tuhan izinkan penipuan setan terjadi sebagai alat penyaringan, alat uji. Orang Kristen sejati tidak akan tertipu, sebab mereka pelajar Alkitab yang tekun dan rajin. Kiranya kita menjadi pelajar Alkitab yang tekun serta menghidupkannya, agar kita tidak jatuh atas tipuan dan penyamaran setan. Tetap setia, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu tentang kedatangan anak-Mu yang kedua kali. Kiranya ini menjadi ingatan bagi kami agar menjadi benteng terhadap semua upaya setan untuk menjatuhkan umat Allah melalui tipu dayanya dan bahkan mujizat serta penyamarannya. Setan boleh saja meniru dan tampil di hadapan kami seperti Yesus, tapi setan tidak bisa memalsukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus kami menjadi pelajar-pelajar Alkitab yang tekun dan rajin, menjadi pelajar Alkitab dan menghidupkannya, sehingga kami dapat menang atas godaan setan, bahkan
penipuan-penipuan mujizat dan penyamarannya. Dan tidak hanya itu, kami pun dapat menjadi juru kabar untuk mengabarkan banyak orang agar mereka juga rajin belajar firman Tuhan dan menerima Roh Yesus dalam hati mereka, sehingga mereka pun tidak tertipu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.